Hai Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Pamungkas Yudi Firmansyah akan mengenalkan apa itu yang dinamakan AKM dan juga implikasinya untuk sekolah dasar khususnya. Saya guru di SD Negeri Mangonsari 1, Kecamatan Sawangan. Baik Bapak Guru, menurut hasil PISA tahun 2018, 70% siswa kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Kemudian untuk literasi, matematika dan sains 71% di bawah kompetensi minimum. Sedangkan sains sendiri 60% di bawah kompetensi minimum. Nah, adanya AN ini adalah untuk meningkatkan hasil PISA di tahun-tahun selanjutnya. AN atau Asesmen Nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nah, Bapak Ibu, saya kali ini akan memperkenalkan apa itu Asesmen Nasional. Pada tingkat sekolah dasar sendiri, asesmen literasi maupun numerasi terdapat 3 level pembelajaran. Nah, Assessment for Learning yaitu diantaranya tujuan dari asesmen nasional yaitu mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia. Sedangkan ujian nasional atau UN mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Nah, asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, menengah maupun menengah ke atas. Asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu di kelas 5, 8, dan juga 11. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran. Asesmen nasional menggunakan metode survei, yaitu mengambil sampel siswa secara acak dari setiap sekolah. Jika ujian nasional menggunakan metode sensus atau semua siswa di seluruh Indonesia wajib untuk mengikutnya. Nah, selanjutnya, model soal asesmen nasional itu lebih bervariasi. Tolak ukur dari literasi membaca dan numerasi yang disebut asesmen kompetisi minimum atau disingkat AKM, yaitu untuk mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk hidup secara produktif di masyarakat. Nah, Bapak Ibu, AKM atau asesmen kompetensi minimum merupakan bagian dari asesmen nasional. Literasi baca dan literasi tulis yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Nah, untuk membuat butir-butir soal asesmen literasi maupun numerasi, AKM melibatkan proses penalaran. Sekali lagi ya, proses penalaran yang tidak dapat dipersiapkan hanya melalui program bimbingan belajar intensif yang berfokus pada latihan-latihan soal saja. Nah, proses penalaran siswa ini dapat dipupuk melalui strategi pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, sesuai dengan jenjang usia peserta. Nah, AKM sendiri yang berbasis pada kompetensi, bukan berbasis kepada konten, mempunyai beberapa kategori, ya, yaitu penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi dikategorikan menjadi 4 tingkatan. Yang pertama yaitu perlu intervensi khusus, yang kedua tingkat dasar, yang ketiga tingkat cakap, dan yang keempat adalah tingkat mahir. Masing-masing tingkatan itu sangat berbeda, ya. Untuk intervensi khusus yaitu siswa-siswa yang harus dibimbing lebih giat lagi supaya siswa tersebut termotivasi dan juga semangat untuk belajar.
Nah, Bapak Ibu, untuk laporan hasil AKM atau analisis kompetensi minimum dianalisis untuk menentukan tindak lanjut dalam strategi pembelajaran yang lebih berbasis penguasaan kompetensi, bukan berfokus pada konten saja. Nah, peran pertama dan utama asesmen harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Bapak Ibu sudah tahu tentunya sekilas tentang apa itu AKM dan penerapannya dalam sekolah-sekolah Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang mari kita belajar lebih lanjut mengenai AKM dengan belajar di Guru Belajar Kemdikbud. Baik, salam sukses selalu dan salam hangat.